Halo kawan-kawan, kita berharap semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat-sehat. Kita ketemu lagi, kali ini video kita kembali tentang bawang merah. Sebelumnya memang sudah banyak video kita tentang bawang merah yang kita tanam, baik itu di botol air mineral bekas, di pot, di polybag, di ember bekas, dan wadah-wadah bekas lainnya. Nah, teman-teman, sekarang secara khusus kita akan sharing tentang cara menanam bawang merah di polybag berukuran kecil yang diameternya hanya 10 cm. Nah, hasilnya sangat memuaskan teman-teman. Sama seperti tanaman-tanaman bawang kita sebelumnya, selalu memuaskan. Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman, saksikan dulu. Inilah cuplikan video tentang tanaman bawang kita, dan ini sudah berumur kurang lebih 60 hari dan siap akan dipanen. Nah, seperti itulah penampakan hasil bawang merah kita, teman-teman, yang kita tanam di polybag. Hasilnya luar biasa dan sangat menggembirakan. Nah, bagaimana caranya? Apa langkah-langkah yang kita lakukan selama proses budidaya sehingga dia bisa seperti itu? Nah, di video kali ini akan kita bagi atau kita share pengalaman kita secara lengkap kepada kawan-kawan. Silahkan Anda tonton sampai habis. Yang pertama adalah pemilihan media tanam yang berkualitas. Di sini kita menggunakan media tanam tanah gembur atau humus yang tidak mengandung liat. Kemudian kita campur dengan arang. Arang yang kita gunakan ini, teman-teman, adalah arang biasa, yaitu arang kayu. Arang yang bisa teman-teman beli di warung, dan ini biasanya dipakai untuk memanggang, baik memanggang ikan maupun memanggang daging, dan ini harganya sangat murah. Nah, teman-teman, arang mempunyai banyak manfaat untuk tanaman. Ya, selain mengandung unsur hara, dia juga memiliki kemampuan untuk menyimpan air. Jadi, apalagi tanaman yang kita tanam di dalam polybag, arang ini nanti bisa menahan air sehingga pasokan air ke tanaman kita selalu terjaga. Selain itu, arang juga anti bakteri dan anti jamur, dan ini sangat membantu menghindari tanaman kita terhindar dari serangan jamur atau bakteri. Nah, seperti itu, teman-teman. Langkah kedua adalah pemilihan benih dan proses penanaman. Nah, teman-teman, kita harus memilih benih yang baik, yang sudah tua, dan kalau bisa sudah
diendapkan dulu selama 1 bulan atau 2 bulan setelah kita beli, seperti itu. Nah, kemudian ujung-ujungnya itu kita potong. Ini tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan tunasnya. Nah, kemudian kita tanam ke dalam polybag. Cara menanamnya seperti itu, diletakkan di atas media tanam, jangan tenggelam atau tidak boleh tenggelam. Terakhir adalah penyiraman. Nah, kita siram sampai media tanamnya itu lembab semua. Itu proses penanaman ya teman-teman. Yang ketiga adalah stabilitas kelembapan media tanam. Ini bawang kita sudah berumur 15 hari, teman-teman. Nah, pada saat umur seperti ini, kelembapan media tanamnya itu harus dijaga. Tidak boleh terlalu becek atau terlalu basah, dan tidak boleh terlalu kering. Artinya, kalau hujan turun, Anda tidak perlu melakukan penyiraman. Tapi kalau hujan tidak turun selama 2 hari minimal, Anda sudah harus melakukan penyiraman pada pagi dan sore hari. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menjaga kelembapan media tanamnya bisa dilakukan penggemburan dengan cara menggemburkan bagian atas media tanamnya, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini sangat bagus untuk menjaga kelembapan media tanamnya. Nah, ini dia ketika berumur 40 hari. Nah, ini sedang dalam proses mengalami pertumbuhan umbi. Nah, pada saat ini sangat penting menjaga kelembapan media tanamnya. Nah, itu trik ketiga, teman-teman. Bagaimana caranya supaya bawang kita berhasil. Yang keempat adalah pengendalian gulma sejak dini. Jadi teman-teman, jangan sempat biarkan ada gulma tumbuh yang menyebabkan terjadinya kompetisi perebutan unsur hara dengan tanaman kita. Nah, jadi gulma yang tumbuh juga akan mempercepat potensi munculnya hama dan berbagai penyakit. Jadi sejak dini, mulai dari penanaman sampai dia tumbuh dewasa, gulma harus selalu kita jaga dan bersih setiap saat. Yang kelima adalah pemupukan. Pemupukan bisa dilakukan 2 kali, teman-teman, yaitu pada saat tanaman berusia 20 hari atau 30 hari. Tapi saya sendiri melakukan pemupukan hanya sekali, yaitu ketika berusia 25 hari. Karena memang media tanam kita sudah subur, dan ditambah lagi dengan arang, itu akan sangat membuat pasokan unsur hara cukup sampai bawang kita ini nanti memasuki masa panen. Nah, teman-teman, pupuk yang kita gunakan ini adalah NPK 1616. Takarannya sangat sedikit, hanya 1/4 sendok teh untuk setiap polybag. Nah, setelah dipupuk seperti ini, kita harus langsung siram supaya segera larut dan tanaman bisa langsung menyerapnya. Nah, seperti itu caranya, teman-teman, sehingga pupuknya langsung efektif bekerja bagi tanaman. Yang keenam adalah pengendalian hama dan penyakit.
teman-teman, karena kita menanam terbatas hanya beberapa polybag, kita tidak pernah melakukan pengendalian hama dan penyakit secara khusus, misalnya menyemprot dengan pestisida. Kita hanya mengamati secara manual. Kalau ada misalnya ulat, pengerap daun, atau serangga, kita cukup singkirkan. Tentu ini berbeda dengan bertanam bawang di lahan yang skalanya luas. Dan ketujuh adalah ketersediaan matahari yang cukup. Nah, untuk tanaman polybag seperti ini teman-teman, yang tentunya kita tanam di pekarangan rumah, maka ketersediaan cahaya itu sangat penting, karena tanpa sinar matahari bawang kita ini tidak akan berhasil dan tidak bisa bertumbuh umbinya secara maksimal, karena proses fotosintesa tidak dapat berjalan dengan sempurna. Paling tidak sinar matahari harus ada 6 jam sehingga pertumbuhan dan proses pembuahannya bisa berlangsung maksimal. Nah, itulah teman-teman cara yang kita lakukan kenapa bawang kita ini bisa berhasil punya banyak umbi dan besar-besar. Semoga tips yang telah kita bagikan bisa bermanfaat bagi Anda. Tapi jangan kemana-mana dulu. Segmen berikutnya akan kita sajikan proses panen bawang kita ini. Selamat menyaksikan.